Selamat siang, perkenalkan nama saya Deda Binta Marani, mahasiswa dari BINUS University, Fakultas Komputer, jurusan Computer Science. Hari ini saya akan bawakan materi dan bahas materi bagaimana teknologi fog computing, edge computing, dan blockchain dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi sistem pada IoT. Pertama, apa itu IoT? IoT sendiri ada konsep di mana perangkat-perangkat fisik seperti sensor, mesin, dan peralatan saling terhubung melalui internet untuk memudahkan dan bertukar data secara real time. Secara sederhananya, IoT sendiri adalah jaringan yang perangkat pintar yang terhubung dan bekerja sama untuk memudahkan kehidupan manusia dan mendukung berbagai aktivitas bisnis. IoT memiliki berbagai fungsi yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, kenyamanan baik di rumah, lingkungan, perkotaan maupun industri. IoT mengacu pada jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antar perangkat dan cloud. Serta antar perangkat itu sendiri, perangkat IoT menghasilkan data yang jumlah besar dan dapat digunakan untuk membuat keputusan melalui bisnis. Dan dikarenakan IoT menghasilkan data yang jumlahnya yang cukup besar, maka untuk setiap titiknya, maka membutuhkan sistem komputasi yang mampu memproses data dengan cepat dan aman. Oleh karena itu, teknologi seperti fog computing, edge computing, dan blockchain digunakan untuk meningkatkan performa sistem IoT sendiri. Selanjutnya adalah fog computing. Nah, pada fog computing ini atau dikenal sebagai komunikasi kabut adalah sebuah infrastruktur komputasi yang bersifat terstandarisasi. Dalam metode ini, elemen seperti data, pemrosesan, penyimpanan, dan aplikasi tidak hanya terpusat pada cloud, tapi juga tersebar di berbagai titik di antara sumber data dan cloud itu sendiri. Nah, pada fog computing beroperasi di tepi jaringan di mana data tersebut dihasilkan. Fog computing tidak dimasukkan untuk menggantikan komputasi awan, melainkan untuk melengkapinya. Ketika perangkat sensor yang berada di tepi jaringan tidak memiliki kapasitas untuk memproses yang memadai untuk melakukan analitik yang kompleks, maka mereka bisa menambahkan sumber daya dari jaringan fog itu, gitu. Dalam aplikasinya, pada aplikasi IoT, fog computing terbukti lebih efektif dibandingkan dengan cloud computing. Banyak perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah besar dan sulit dan mahal untuk dikirim ke cloud langsung untuk diproses. Dengan menggunakan fog computing, data ini dapat diproses secara lokal, mengurangi kebutuhan bandwidth dan mempercepat respon terhadap perubahan situasi. Nah, dalam konteks IoT sendiri, fog computing mengurangi latensi yang berkaitan dengan komunikasi antar perangkat dan cloud. Misalnya sensor digunakan dalam sistem pemantauan lalu lintas atau manfaat sumber daya komunikasi terdekat untuk menganalisis data secara real time dan menyesuaikannya. Contohnya ada sinyal lampunya itu akan berubah sesuai dengan kondisinya. Misal kayak sana macet gitu bisa dengan cepat berubah. Contoh kasusnya adalah misal pada sensor mesin. Nah, apabila mesin tersebut mengalami kayak peningkatan suhu, mereka akan mengirimkan data ke fog node dalam pabrik. Jika suhu naik, fog node bisa langsung memerintahkan mesin pendingin untuk menyala tanpa menunggu instruksi dari cold untuk yang bisa memakan waktu beberapa detik mungkin. Nah, selanjutnya adalah edge computing concept. Edge computing adalah sebuah kerangka kerja komputasi yang terdistribusi yang memindahkan aplikasi perusahaan lebih dekat ke sumber data yang mereka andalkan untuk fungsionalitasnya seperti perangkat komputasi edge. Dengan memindahkan aplikasi tersebut dekat ke sumber data, komputasi membantu mempercepat waktu untuk meningkatkan insight. Hal ini juga meningkatkan waktu respon dan meningkatkan bandwidth-nya. Gitu. Dengan komputasi edge memungkinkan teknologi baru seperti komputasi cloud dan kecerdasan AI yang bergantung pada data ini untuk berkembang. Komputasi edge sendiri menggunakan perangkat dan sensor untuk mendorong data dalam sistem, memproses, menyimpan semuanya tanpa memindahkan data tersebut ke pusatnya terlebih dahulu. Dengan menyebarkan beban kerja di beberapa perangkat, komputasi edge memastikan bahwa tidak ada satupun perangkat yang kelebihan beban. Gitu. Dan dalam prosesnya, perbedaan antara fog computing dan edge computing itu
Fog computing menggunakan metode perantara di jaringan lokal, sedangkan ACE memproses dari tepi paling ujung. ACE ini lebih mudah dan ringan, namun kapasitasnya lebih terbatas. Keunggulannya adalah menghemat bandwidth karena data mentah tidak perlu dikirimkan kemana-mana, hanya hasil olahan yang akan dikirim ke cloud. Jika lebih aman, nah data tersebut akan lebih aman karena tidak ada data sensitif yang dikirimkan untuk meninggalkan perangkat. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah blockchain konsep. Nah, blockchain sendiri adalah teknologi yang memungkinkan perubahan jaringan, memungkinkan pembuatan jaringan yang aman dan terstandarisasi untuk meningkatkan transaksi dan pertukaran data. Blockchain menggunakan kriptografi untuk mengamankan data dan memastikan bahwa data tidak dapat diubah maupun dihapus. Keaman Dalam sistem keamanan, jika seseorang mencoba mengubah salah satu blok pada blockchain ini, maka seluruh rantai berikutnya akan rusak dan jaringan akan langsung mendeteksinya. Ini membuat data hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. Nah, yang terakhir adalah dalam transportasinya, semua pihak dalam jaringan dapat melihat riwayat data yang sama tergantung pada izin akses yang diberikannya, sehingga tidak ada satupun pihak yang mampu memanipulasi data tersebut tanpa sepengetahuan yang lainnya. Manfaatnya untuk IoT, dalam sistem IoT, banyak perangkat blockchain memastikan bahwa data yang dikirim melalui contohnya sensor A tidak dapat diubah ataupun direstart dalam perjalanan menuju server, seperti transaksi data tercatat permanen dan dapat diverifikasi. Selanjutnya adalah arsitektur. Untuk menjelaskan arsitektur ini, pertama adalah IoT device pada layer pertama. IoT device tersebut terdiri dari sensor, kamera, aktuator, dan perangkat dan lainnya seperti perangkat pengumpulan data mentah dari lingkungan. Selanjutnya, data dikirimkan ke fog layer. Pada fog layer ini terdapat contohnya gateway ataupun router, salah, ke edge layer, contohnya seperti gateway dan router. Nah, mereka akan melakukan proses awal dengan cepat seperti penyaringan, data yang tidak penting. Setelahnya akan dikirimkan ke fog layer. Nah, pada fog layer ini akan dilakukannya agresi data, analisis sementara, dan keputusan-keputusan secara real time akan dilakukan pada saat itu juga. Dan selanjutnya akan dikirimkan data tersebut ke blockchain network. Nah, pada blockchain network, data-data penting yang sudah diolah atau transaksi jika secara kritis akan dikirim ke jaringan blockchain. Nah, blockchain ini akan memverifikasi keaslian data yang dikirim tersebut dan mencatatnya dalam blok yang tidak dapat diubah dan memastikan semua pihak memiliki catatan yang sama. Dan yang terakhir adalah dikirim ke cloud. Nah, pada cloud ini pada cloud sendiri ada pusat data besar yang akan menyimpan data dalam jangka yang panjang, melakukan analisis big data, pembelajaran mesin, atau machine learning, atau backup. Hanya data-data penting dan seri yang akan disimpan pada cloud ini. Nah, setiap lapisan, nah seperti itu. Berikut adalah contoh beberapa integrasi yang mengatasi masalah latensi. Keuntungannya, contohnya pertama adalah mengurangi latensi. Dengan menggunakan fog computing dan edge computing, data dapat diolah lebih dekat dengan sumber data sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respon. Yang kedua adalah meningkatkan keamanan data dan privasi data. Blockchain dapat digunakan untuk mengamankan data yang dikirimkan antar perangkat IoT dan fog ataupun node ataupun is not dengan menggunakan kriptografi. Data dapat di-encrypt dan diproses dari akses yang tidak sah. Ini adalah mengurangi resiko serangan. Dengan menggunakan blockchain, resiko serangan pada sistem IoT itu dapat dikurangi. Blockchain dapat mendeteksi dan mencegah serangan yang mencegah atau mencoba untuk menghapus data tersebut. Nah, dalam meningkatkan transportasi, nah, pada hal ini blockchain dapat memberikan transportasi mungkin pengguna untuk melacak atau memantau data yang telah dikirimkan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada mengurangi biaya dengan menggunakan fog computing dan edge computing. Biaya pengolahan data itu bisa dikurangi. Di mana data tersebut tidak perlu langsung dikirimkan ke cloud yang berada jauh sehingga mengurangi biaya bandwidth dan penyimpanan. Selanjutnya adalah tantangan implementasi. Pertama adalah energi yang tinggi. Nah, beberapa mekanisme blockchain seperti Proof of Work atau Bitcoin itu sangat berbasis meskipun ada alternatif yang lebih hemat energi seperti Proof of
Proof of stake itu tetap saja membutuhkan daya komputasi ekstra untuk enkripsi dan verifikasinya. Nah, yang kedua adalah kompleksitas atau menggabungkan tiga teknologi seperti X, Fog, dan blockchain itu dengan berbagai perangkat IoT dan vendor-vendor berbeda akan sangat sulit secara teknis dan perlu standarisasi dan keahlian lintas di bidangnya. Dan yang terakhir adalah sumber daya yang terbatas. Perangkat S umumnya memiliki RAM, CPU, dan baterai yang kecil, sehingga menjalankan fungsi blockchain seperti hashpin dan kriptografi bisa memberatkan pada perangkat-perangkat tersebut sih. Dan yang terakhir adalah biaya. Untuk membangun infrastruktur baru seperti Node, Edge, dan Fog, dan blockchain itu memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi dan perawatan yang mahal daripada sistem cloud yang tradisional. Dan yang terakhir ada aplikasinya di dunia nyata. Contoh, nah aplikasinya contoh ada Smart City, Smart Healthcare, Healthcare, Industrial IoT, Smart Transportation, dan Smart uh, Pertanian. Seperti itu. Nah, pada kota pintar ini contohnya adalah lampu lalu lintas otomatis. Nah, mereka menggunakan edge computing untuk memproses kamera yang merekam data saat itu dan untuk mengetahui datanya seperti lampu, misalnya sudah gelap, mereka menyala dengan cepat seperti itu. Nah, ada pengolah sampahnya, mereka akan menggunakan sensor yang dikirim via fog. Terus dalam Smart City ada lagi untuk pembayaran parkir digital. Nah, parkir-parkir tersebut akan dicatat di blockchain agar transportasinya tidak bisa digandakan. Untuk dalam smart healthcare itu contohnya adalah pada alat picu jantung gitu. Mereka akan menggunakan monitor glukosa real time seperti itu. Pada industri itu seperti mobil otonom yang saling berkomunikasi, mobil itu memproses data sensor itu untuk menghindari tabrakan. Nah, seperti itu. Nah, blockchain itu untuk mencatat log perjalanan atau pembayaran tol otomatisnya untuk tidak bisa dipalsukan. Seperti itu pada smart transportation. Pada smart transportation tuh smart artikulasi itu tentu aja pada pertanian tuh sebenarnya sensor kelembapan di sawah. It's not itu di lahan mengaktifkan pompa air secara otomatis saat tanah kering. Nah, seperti itu. Seperti kayak butuh pupuk, mereka akan memberikan seperti itu. Data panen dan distribusi dicatat di blockchain untuk memastikan keaslian hasil pertanian tersebut. Seperti itu dan memprediksi misal misal hasilnya itu sesuai dengan prediksi yang dilakukan ataupun tidak. Ini ada referensi yang saya gunakan. Dan yang terakhir, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.